Bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari persekutuan jemaat yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita ada di bulan Februari di minggu yang pertama di tahun 2024 ini. Dan secara khusus untuk pelayanan dalam GKI di Tanah Papua di tahun ini dengan sebuah sorotan tema yaitu pemberdayaan. Dan lewat tema besar gereja sepanjang tahun ini yaitu tahun pemberdayaan, kita juga dihantar melalui khotbah-khotbah tapi juga seluruh aktivitas kegiatan pelayanan bersumber atau dengan ada dalam sebuah sorotan tema yaitu pemberdayaan. Dan firman Tuhan yang kita telah baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga pasal 2 ayatnya yang kelima mengantar kita juga untuk sebelum melakukan seluruh aktivitas di minggu kerja yang baru, kita ada dalam sebuah perenungan dengan tema yang diberikan bagi kita yaitu Yesus Kristus hikmat Allah membenarkan, mengkuduskan dan menebus dunia. Itulah menjadi sebuah tema dalam khotbah kita untuk menjadi sebuah refleksi dan mengantar kita sebagai warga GKI di Tanah Papua dalam pelayanan di 12 wilayah pelayanan, 77 klasis dan 2.000 lebih jemaat yang tersebar di dalam 6 provinsi yang ada di Tanah Papua. Untuk menggumuli seluruh rencana kerja kita dalam seluruh pekerjaan pelayanan sepanjang minggu berjalan, tapi juga sebagai anak-anak bangsa kita akan ada dalam kontestan pemilu. Untuk itu sebagai anak-anak bangsa kita juga menggunakan hak pilih kita dengan baik dan benar. Tetapi juga tanggung jawab kita dalam pesta demokrasi yang akan berjalan ini, kita juga diingatkan sekalian sebagai anak-anak atau sebagai orang-orang percaya untuk terus mendoakan sehingga berjalannya pesta demokrasi itu berjalan dalam keadaan aman dan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari persekutuan yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam tema pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca yaitu Yesus Kristus hikmat Allah kebenaran membenarkan, mengkuduskan dan menebus dunia. Sebelum kita melihat maksud dari bagian firman Tuhan ini, kita perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi di kota Korintus sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat atau menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Bapak Ibu, saudara-saudari, kota Korintus merupakan kota metropolitan Yunani atau kota perdagangan pada waktu itu, dengan penduduk yang sangat majemuk yang terdiri dari penduduk-penduduk Yahudi dan non-Yahudi yang dilatar belakangi oleh berbagai pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing golongan. Dan kita melihat bahwa ketika Injil kebenaran Allah yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus, namun berbagai pengajaran dan pengetahuan yang telah ada di situ sangat mempengaruhi kehidupan jemaat yang ada di kota Korintus, mengakibatkan terjadi perpecahan dalam kehidupan orang-orang Korintus sehingga masing-masing beranggapan bahwa mereka berasal dari berbagai golongan, baik golongan Apolos, golongan Paulus, tapi juga golongan Kefas atau golongan Kristus. Dan tentu bagian-bagian ini sangat mempengaruhi persekutuan jemaat yang ada di kota Korintus, sehingga Rasul Paulus mau supaya jemaat-jemaat yang ada di Korintus memahami tentang apa yang disampaikan atau berita Injil yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus supaya mereka tetap teguh
di dalam iman dan pengharapan mereka kepada Yesus Kristus. Dari pembacaan kita ini, kita melihat ada dua bagian penting yang menjadi sebuah refleksi bagi kita dari keseluruhan pembacaan dari pasal 18 hingga ayat 2 hingga pasalnya yang kelima. Yang pertama yang menjadi refleksi atau renungan kita adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Dan yang kedua tentang Injil yang merupakan karya Allah melalui Yesus Kristus. Mari kita melihat bagian yang pertama tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat manusia, maka bagian ini dapat kita lihat atau secara khusus kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan bahwa hikmat Allah sangat berbeda dengan hikmat manusia. Sehingga sebagai manusia, Rasul Paulus mau meminta kepada umat untuk tidak menggantungkan imannya kepada hikmat manusia, melainkan kepada hikmat atau kekuatan Allah. Sebab hikmat Allah itu melampaui apa yang dipahami dengan akal kita manusia, atau hikmat Allah tidak terbatas pada pemahaman kita manusia. Hikmat Allah itu menuntut kita sebagai manusia untuk percaya dengan kuasa dan rencana Allah yang besar. Sedangkan hikmat manusia hanya fokus kepada pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan, yaitu hikmat yang berbasis pada logika dan akal manusia, sehingga hikmat manusia itu cenderung dalam mencari jawaban yang mesti masuk akal dan dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Sedangkan hikmat Allah yang digambarkan oleh Rasul Paulus ini menjelaskan kepada kita lebih jelas melalui pembacaan yang kita baca tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana hikmat Allah itu nampak dalam salib Kristus. Untuk banyak orang, ide bahwa Yesus harus mati di kayu salib mungkin terlihat tidak masuk akal, sehingga hal itu bertentangan dengan hikmat manusia. Hikmat manusia pasti memiliki pemahaman tentang Mesias yang adalah Raja, mengapa ia harus menderita. Seharusnya sebagai seorang raja, dia harus memiliki popularitas, kekuasaan dan kebesaran, dan juga memiliki sebagai seorang Mesias yang tidak mesti melalui jalan salib itu. Itulah hikmat manusia yang terbatas di dalam memahami Yesus dalam logika berpikir demikian. Hal ini berbeda dengan hikmat Allah dalam memahami salib Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia melalui cara pengorbanannya di kayu salib. Kita dapat melihat bagaimana Allah mengungkapkan apa yang lemah dan bodoh dalam standar dunia untuk mencapai tujuan salib, yang nampaknya merupakan tanda kegagalan dan kelemahan, sebenarnya adalah tanda kekuatan dan kemenangan Allah. Sebab hal ini adalah bukti dan tanda di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia dalam karya keselamatan bagi umat manusia. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa hikmat Allah jauh melebihi hikmat manusia. Sebab apa yang nampak bodoh bagi manusia dalam pandangan Allah adalah hikmat, dan apa yang bijaksana dalam pandangan manusia dalam pandangan Allah adalah kebodohan. Sedangkan salib Kristus terlihat sebagai kegagalan dan kelemahan dalam hikmat manusia, karena dalam budaya Romawi salib merupakan simbol kelemahan dan kegagalan. Salib adalah alat eksekusi manusia yang paling memalukan, menyakitkan, sehingga orang-orang yang disalibkan biasanya adalah penjahat dan pemberontak, bukan raja dan Mesias. Sehingga kematian Yesus disalib sangat bertentangan dengan harapan
orang-orang Yahudi pada waktu itu dan apa yang dilakukan oleh Mesias. Dan yang kedua, kematian bukanlah tanda keberhasilan, apalagi kematian di kayu salib terlihat sebagai suatu kegagalan, bukan keberhasilan. Sehingga bagi banyak orang untuk memahami bagaimana Mesias mati di kayu salib, jika ia benar-benar adalah Raja dan Penyelamat. Dalam hikmat manusia juga memahami bahwa kematian Yesus di salib adalah hal itu tidak memenuhi harapan orang-orang Yahudi untuk mengharapkan Mesias yang akan datang membebaskan mereka dari penindasan Romawi, sebab ia datang sebagai pelayan yang tidak memenuhi harapan. Itulah hikmat manusia yang memahami salib sebagai tanda kegagalan. Namun jika kita melihat salib dalam hikmat Allah, maka salib itu bukan tanda kelemahan, kegagalan, melainkan cinta kasih Allah yang menunjukkan pengorbanan Kristus, yang menunjukkan cinta dan kasih serta karya Allah yang memberikan karya keselamatan bagi umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita melihat salib adalah tanda dan cinta kasih Allah, sehingga pengorbanan Kristus merupakan wujud karya dan keselamatan bagi umat manusia. Hal yang kedua, kita melihat tentang Injil yang merupakan karya Allah melalui Kristus. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa Injil merupakan karya Allah, sebab melalui kematian Yesus yang dipahami dalam hikmat Allah itu, sehingga manusia yang hidup dalam keberdosaan telah menerima karya keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai bukti cinta kasih Tuhan. Keselamatan umat manusia hanya terjadi melalui pribadi dan pengorbanan Kristus. Keselamatan diperoleh melalui Kristus karena hal yang pertama, yaitu Yesus Kristus adalah jalan menuju keselamatan. Dapat kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hal yang kedua, keselamatan merupakan anugerah Allah yang diperoleh melalui pengorbanannya di kayu salib. Supaya kita memperoleh karya keselamatan, sehingga untuk mendapat keselamatan maka syaratnya adalah percaya kepada Tuhan dengan seluruh totalitas kehidupan yang untuk mendapat keselamatan itu. Kita dapat membacanya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-12. Dan hal yang ketiga, Yesus adalah jalan keselamatan bagi umat manusia. Kita dapat membacanya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Keselamatan melalui pengorbanan Kristus dan penebusan dosa-dosa manusia, sekaligus memulihkan relasi antara manusia dengan Allah yang terputus akibat dosa, sehingga manusia memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan menikmati kasih dan kebaikan Allah di dalam persekutuan bersama dengan Allah. Persekutuan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dari kedua bagian firman Tuhan di atas mau memberikan kita pelajaran dalam menjalani kehidupan kita, agar dalam menjalani kehidupan ini kita juga diminta untuk memiliki hikmat dari Allah. Kita tidak mengandalkan hikmat manusia, sebab hikmat manusia terbatas, sedangkan hikmat Allah tidak terbatas. Hikmat Allah itu berarti seluruh kehidupan dan keberadaan manusia selalu menggunakan hikmat Allah dan tidak mengandalkan kekuatan kemampuan diri sendiri dan tidak tergantung kepada kekuatan, kepintaran dan kemampuan sendiri. Karena ketika manusia mengandalkan kekuatan, kemampuan diri sendiri dan bukan bersumber kepada Allah yang adalah sumber hikmat itu, maka manusia akan mengalami berbagai hal, tetapi juga itu menunjukkan kebodohan bagi manusia.
Hal yang berikut kita juga belajar bagaimana Injil itu adalah kekuatan Allah yang juga dapat kita maknai dalam pengorbanan Kristus yang telah mati dan menebus kita umat manusia sebagai wujud kasih Allah bagi umat manusia. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dengan Injil yang tidak terbatas itu, sehingga Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri. Injil adalah bukti kasih Allah kepada umat manusia yang memberikan keselamatan. Sehingga Injil itu bukan sekedar informasi tentang penyelamatan Allah, namun Injil merupakan representasi kuasa Allah yang menyelamatkan. Sebab tujuan Injil adalah untuk menyelamatkan baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Injil adalah kekuatan Allah yang telah menyelamatkan dan juga memberikan karya keselamatan. Dan itu dapat kita lihat ketika tabir kegelapan boleh membawa kita orang Papua untuk menikmati anugerah Allah. Dan ketika kita akan merayakan hari pekabaran Injil, kita juga melihat bagaimana kekuatan Injil itu memberikan karya keselamatan bagi kita sekalian yang mendiami tanah dan negeri ini. Ketika tabir bait Allah itu atau tabir Injil itu boleh dilabuhkan di Mansinam, maka memberikan karya keselamatan bagi kita sekalian yang mendiami tanah dan negeri ini. Untuk itu, mari kita semua mau melihat bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang bukan hanya memberikan kepercayaan, tetapi bagaimana kuasa Allah berkarya memberikan karya keselamatan bagi kehidupan kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Injil adalah karya keselamatan itu, maka memberikan sebuah harapan baru bagi kita sekalian, supaya kita terus berharap dan hidup di dalam berpadanan kepada Injil yang adalah kekuatan Allah. Itulah berita firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tetapi juga kepada kita sekalian, supaya kita mau melihat bagaimana dalam memaknai atau memahami karya dan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, sebab Dia adalah hikmat Allah itu. Dan kita sekalian umat manusia tidak hanya bergantung kepada hikmat manusia, karena terbatas di dalam memahami segala kasih dan karya Allah itu. Mari kita sekalian di dalam memaknai dan memasuki minggu kerja yang baru, kita juga mau belajar dari kehidupan jemaat yang ada di Korintus, supaya tidak terjadi perpecahan dalam berbagai pengajaran-pengajaran, tetapi kita memasuki minggu kerja yang baru dengan terus memahami bahwa hikmat Allah adalah hikmat yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Dan melalui hikmat dan karya Allah itu, kita melihat Kristus Yesus sebagai pendamai antara manusia dengan Allah, supaya sebuah relasi yang terputus antara Allah dan manusia kembali terbangun, karena kehadiran Kristus melalui salib itu memberikan karya keselamatan bagi kita umat manusia. Dalam iman dan pengharapan kita, mari kita menaruh pengharapan yang sungguh kepada Dia yang adalah sumber hidup kita, sumber anugerah keselamatan kita. Dia telah memberikan karya keselamatan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati keselamatan dalam seluruh kehidupan kita. Keselamatan itu telah diberi, mari kita usahakan dengan hidup setia, taat, dan terus menaruh seluruh kekuatan hidup kita, menaruh pengharapan kita dengan seluruh totalitas hidup kepada Dia yang adalah sumber kehidupan kita. Kita tidak menaruh hidup kita kepada kekuatan, kepintaran, dan segala hal yang kita miliki sebagai manusia, sebab segala hal yang kita miliki tidak akan memberikan keuntungan dalam kehidupan dan hanya terbatas sifatnya. Tetapi kekuatan dan hikmat dari Allah
jauh melampaui apa yang ada dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang adalah sumber hikmat itu terus memampukan kita, membenarkan kita, menguduskan kita, sebab Dia telah menebus kita. Untuk itu, mari kita menjalani hidup kita di dalam kasih karya dan anugerah-Nya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.